Ya. Tes. Oke, sampun Elsa. Insya Allah nanti akan kami mulai pukul 4 sore, kira-kira 4 menit. Oh, ini di sini aja, nggak usah pakai ini. Ya, jadi kita memang putar 2 kali karena takutnya di awal-awal itu enggak dongengnya itu yang mendengar baru sedikit gitu Mbak ya. Semuanya 2 kali gitu ya Bu Elsa ya. Nah, Bu Elsa pakai itu. Aku pakai yang tadi, Mbak Galuh ketawa. Jadi ini sore ini Kalau pakai gini nanti takut. jangan Bu. Saya tak ke pantai saja Bu, saya tak ke pantai saja. Oh ya, sip. Ini Rungono sing nonton. si nonton minyak deh ngomong-ngomong aja. Bentar tak. Oke Bu Elsa, Bu Siwi, sembari menunggu pukul 4 sore, mungkin saya akan share lagu-lagu untuk bisa sambil menunggu yang join di Zoom. Dan ini juga sudah kami siarkan melalui radionya Raisa dan juga website. Ibu Siwi, Ibu Elsa, saya izin untuk mulai, Jek. Yeay. Silakan Mbak. Ya.
selamat sore Sobat Sehat Radio. Jumpa lagi dalam bincang-bincang santai di AISA, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah. Sobat Sehat, di masa dewasa ini terkadang terbesit kerinduan kita pada kembali ke masa kecil nih. Masa di mana kita banyak bermain, mencoba hal baru, dan mendengarkan dongeng yang seru-seru. Sebuah dongeng yang mempersilahkan kita untuk berimajinasi dan mengambil hikmah dari cerita yang tersusun rapi. Dan sore hari ini Sobat Sehat kita akan berbincang untuk memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober. Kita maknai bersama dengan tema bincang-bincang santai di sore hari ini adalah cuci tangan pakai sabun ala Kerajaan Propozo. Nah, seperti apa ya nanti? Nah, bersama dengan narasumber kami, Ibu Elsa dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM dan juga akan dimoderatori oleh Ibu Siwi dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM. Nah, sebelum itu Sobat Sehat, untuk mengobati sedikit kerinduan kita pada masa kecil, satu lagu akan kami sajikan untuk Anda. Biar aku mau melangkah, ku selalu mandi
lagu untuk Anda. Kita jadi teringat di masa kecil ya Sobat Sehat, bahwasanya kita diajarkan oleh guru-guru kita mengajarkan sesuatu tuh dengan lebih menyenangkan melalui cerita atau melalui lagu. Jadi rasanya cuci tangan tuh semangat banget gitu ya Sobat Sehat. Nah seperti apa nih di sore hari ini kita akan membahas bagaimana cuci tangan pakai sabun ala kerajaan Proposo. Nah seperti apa ya nanti bersama dengan Ibu Elsa dan juga Ibu Siwi kita akan mengulas tentang itu. Baik, kepada Ibu Siwi kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Galo. Ya, selamat sore Bu Elsa dan selamat sore para pendengar, pemirsa semuanya. Ya, Selamat sore Bu Siwi. selamat sore. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan gembira gitu ya, terutama karena kita akan mendengarkan apa itu serangan dari kerajaan Proposo, gitu ya. Jadi pendengar semua dan para pemirsa, besok pada tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Ya, bagaimana itu ceritanya? Mengapa ini ada hubungannya dengan kerajaan Proposo dan dongeng? Ya, nanti kita bisa berbincang-bincang dengan Dr. Elsa ya, dari Departemen Parasitologi. Beliau ini adalah penggagas ya dari klub Aku Suka Dongeng, gitu ya. Nah, nanti bagaimana ceritanya ini? Mengapa bisa terjadi dongeng ya bisa dipakai untuk ya memberikan literasi kepada anak-anak tentang hidup sehat, begitu ya Bu Elsa ya. Ya, Bu Elsa, sebelum ke yang lain-lain, saya ingin tahu Bu Elsa bagaimana ini bisa hubungannya apa ini ya? Departemen Parasitologi dengan cuci tangan dan juga dongeng ini ya. Jadi ada 3 hal yang harus disambungkan ini. Dan juga saya sendiri sebetulnya karena dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan, ya ini tentu saja merupakan satu media yang bagus untuk literasi kepada anak-anak gitu ya. Dan dengan menggunakan dongeng itu akan lebih barangkali diingat begitu ya. Jadi silakan Bu Elsa. Ya, terima kasih Bu Siwi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, pertanyaannya sudah banyak Bu Siwi. Di depan udah langsung. Tembak langsung. 3 pertanyaan tembak langsung. Oke, jadi saya ceritanya pelan-pelan saja ya Bu Siwi. Ide ini dari mana gitu ya Bu Siwi ya. Ya, Ya. Baik Bu Elsa. Ya, kita ngobrol-ngobrol saja kok. Iya. Ya. Jadi sebetulnya kita enggak tahu Bu Siwi kalau tanggal 15 ini dikhususkan untuk Hari Cuci Tangan Sedunia. Ya. Ini kok kebetulan saja, mengalir saja. Jadi pada suatu hari, wah kayak cerita ini ya Bu ya. Ya. Pada suatu hari itu ada seorang mahasiswi kedokteran. Ya. Itu datang ke Departemen Parasitologi. Nah, namanya Mbak Bunga, Kak Bunga. Nah, Bunga ini menceritakan idenya. Nah, kalau kata dia ini terinspirasi ketika dulu saya dapat kuliah dari Dr. Elsa tentang parasit, gitu katanya. Ya. Saya kok terinspirasi ya Dok mau buat dongeng anak, gitu. Nggak banyak ya yang terinspirasi oleh saya itu ya Bu Siwi. Kalau saya terinspirasi, Bu Elsa itu selalu ingin membuat dongeng dalam bahasa Jawa gitu ya. Ya betul lah, itu dilalah itu Bu Siwi lah. Ya. Saya kan juga pernah cerita-cerita sama Bu Siwi ya. Kita pernah pengen buat dongeng tentang cerita anak dalam bahasa Jawa gitu ya, untuk melestarikan budaya kita gitu. Tapi itu cuma ngomong tok setahun Bu Siwi ya. Ya, betul. Tidak pernah terrealisasi.
baru digambar saja itu susahnya minta ampun. Nah ini kok dilalah, kebetulan suatu hari itu Bunga datang ke saya. Ya. Sudah punya ide, sudah punya bayangan, terus nanti itu yang akan diceritakan itu parasit-parasit Bu Siwi. Ya. Loh, parasitnya mau kamu jadikan apa ini di dongeng? Anak-anak kecil apa enggak berat ya nanti penerima dongengmu? Oh, tidak, Bu. Nanti akan kita kita masukkan dalam cerita itu serangan kerajaan parasit gitu, Bu. Kan parasit itu menyebabkan banyak penyakit. Ada yang terus sakit perut, ada yang terus muntah-muntah dan seterusnya gitu ya. Oh ya, bagus, coba kamu buat dulu Bunga. Nah, akhirnya Bunga ini membuat skenarionya gitu, Bu Siwi. Terus kita mendiskusikan kira-kira mana ini yang cocok, mana yang tidak. Terus waktu itu kita juga menyarankan, oh yang menyebabkan sakit itu kalau di perut Bunga, itu enggak hanya parasit, virus, ada bakteri, ada kuman-kuman yang lain, cacing. Nah, waras itu terkenal cacingnya gitu. Oh baik dok, itu malah bagus nanti pasukannya nanti bermacam-macam gitu. Penampilan atau karakternya pasukan kerajaan yang jahat ini nanti bisa macam-macam. Oke, kalau begitu silahkan dibuat, silahkan diberi karakter masing-masing, digambar dulu. Nah, akhirnya jadi Bu Siwi. Setelah 1 bulan, nggak terlalu lama kayak kita itu kelamaan Bu Siwi ya. Teori tok, jadi lama. Wah iya. Lah kalau ini anak zaman sekarang milenial ya. Ya banyak temennya, ada temannya yang pintar gambar, dia sendiri pendongeng, kebetulan Bunga ini pendongeng ya. Nah, terus jadi, kemudian diperlihatkan ke kita diskusikan lagi. Oh, flow-nya sudah lumayan bagus ini, bisa dikembangkan. Tinggal mungkin karakter-karakternya ini diperbaiki sedikit biar tidak melenceng banget ya gitu. Nah, misalnya dulu itu gambar cacing, pasukan cacing gambarnya kayak ular. Nah, anak ya rada beda ya. Nah, itu dibuat kayak ankylostoma deh. Itu ada cacing kait yang ada giginya gitu, 2 gitu. Oh ya, dibuat. Kemudian ini protozoa apa ya yang cocok ya, Dok? Dibuat yang kalau protozoa cuma bulat nggak menarik, dibuat yang yang ada cambuknya. Nah, yang namanya Giardia. Nah, dikasih. Rajanya siapa ya? Kalau Giardia gimana, Dok? Wah, bagus tuh, nama bagus, tapi ternyata jahat itu ya, Bu ya. Nama bagus ternyata jahat. Boleh, nggak apa-apa, dikembangkan aja sesenangnya kamu membuat imajinasimu seperti apa gitu. Iya. Kan kita percaya Bu dia sudah sudah bertahun-tahun ini di penggerak komunitas dongeng, Bu. Ya, ternyata seorang mahasiswa kedokteran juga menjadi penggerak untuk dongeng gini ya, Bu Elsa. Dan dia mewujudkannya gitu ya, Bu. Ya, mewujudkannya. Tidak hanya rencana selama 1 tahun. Gitu ya. Lah itu sudah berlangsung gitu sebulan. Lah kok ternyata ada hibah itu, Bu. Ada hibah Abdi Mas itu. Nah, terus saya panggil, ini saya punya hibah sedikit ini. Ayo kita cetak itu gambarnya. Kita buat, kemudian nanti kamu dongeng ya. Kita dongeng, kemudian sudah merencanakan macam-macam. Nah, akhirnya terlaksana Bu Siwi. Jadi minggu kemarin ya, sama Bu Siwi juga, karena Bu Siwi ini juga kami undang sebagai penasehat ini. Nah, penasihat perilaku penting Bu Siwi. Seperti eyang-eyang ya, toh? Oh, eyang-eyang. Nah, itu toh. Terus minggu kemarin terus kita sudah mewujudkan paling tidak sesi pertama ya, Bu. Ya. Jadi ini merupakan penampilan kedua sebetulnya Bu Elsa ya. Oh ya, kedua ya, Bu ya. Oke, sebelum kita lebih jauh mungkin saya sedikit menceritakan mengenai cuci tangan ini gitu ya, Bu Elsa ya. Oh, silakan Bu Siwi. Sebelum kita baca dongengnya juga gitu ya.
Jadi di tahun 2021 ini Kemenkes ya, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia ini ingin memasyarakatkan cuci tangan ini ya. Jadi cuci tangan itu adalah cuci tangan pakai sabun itu merupakan perilaku sederhana ya. Namun memiliki dampak yang luar biasa dalam pencegahan penyakit menular. Demikian ya Bu Elsa ya. Betul. Ya. Nah, dampak positif ini perlu dikampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat ya, agar semua tahu manfaat nyata dari cuci tangan pakai sabun secara rutin. Nah, sebetulnya sejarahnya itu ada ya, pada tahun 2008 ada satu komunitas yang disebut komunitas Global Health Partnership itu, dia memprakarsai pencanangan Global Hand Washing Day ya. Nah, itu pada tanggal 15 Oktober gitu ya. Dan selanjutnya oleh PBB ditetapkan setiap tanggal 15 Oktober sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia gitu ya. Nah, tahun ini Bu Elsa, Sekretariat Pokja cuci tangan pakai sabun Kementerian Kesehatan itu memperingati event penting ini dengan berbagai agenda gitu ya. Ada lomba membuat video gitu ya, nah, tentang cuci tangan pakai sabun, dan juga ada tagline ini ya, tagline-nya adalah cuci tangan pakai sabun budaya kita. Nah, gitu. Jadi ini memang saya kira kita diundang sama Mbak Galuh ini tepat sekali bahwa menyambut besok hari cuci tangan sedunia, cuci tangan pakai sabun, ini harus dibudayakan ya, cuci tangan pakai sabun ini adalah budaya kita. Dan kemudian temanya adalah masa depan kita di tangan kita, gitu ya. Tangan kita yang harus cuci tangan setiap saat atau secara rutin pakai sabun gitu ya. Jadi mari kita beraksi bersama untuk membuat cuci tangan pakai sabun itu nyata bagi semua, gitu ya. Saya kira ini cocok juga dengan masa pandemi ini ya, Bu Elsa, karena merupakan hal kunci juga ya, penyebaran COVID-19 itu bisa cegah dengan cuci tangan diantaranya ya, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, jaga jarak, ya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi ini saya kira merupakan satu hal yang cocok sekali gitu ya, cuci tangan pakai sabun ini. Ya seperti itu Bu Elsa, jadi sejarahnya bagaimana cuci tangan pakai sabun ini menjadi diperingati pada setiap 15 Oktober gitu ya. Ya, apakah kita mau mendengarkan dongeng sekarang atau saya kira kita break sebentar gitu ya Mbak Galuh untuk mendengarkan dongeng, dan kita akan ngobrol lagi bersama Bu Elsa setelah dongengnya dibacakan. Ya. Jangan kemana-mana. Ya. Siap, Bu Siwi, Bu Elsa, Mbak Ivi, satu dongeng biar ada sobat sehat mungkin ada sedikit gambaran bagaimana dan seperti apa dongengnya. Mari kita nikmati dongeng satu ini. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kakak Bunga Khatulistiwa dalam acara Dongengku. Kali ini Kak Bunga akan bercerita tentang sebuah kerajaan yang besar tetapi pasukannya kecil-kecil. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa kerajaan itu? Oh, jadi belum tahu ya? Jika adik-adik belum tahu, maka adik-adik harus menyimak cerita dari Kak Bunga. Tetap duduk tenang dan mendengar ceritanya. Apakah adik-adik siap? Wah, siap ya. Selamat menikmati. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Propozo,
hiduplah seorang raja yang jahat bernama Raja Giardia. Raja Giardia selalu memerintahkan bala tentaranya untuk menyakiti manusia supaya menjadi sakit. Tentara dari kerajaan Propozo akan masuk diam-diam ke dalam kulit manusia, ke dalam mata manusia, hidung manusia, dan apapun itu untuk menyebabkan manusia menjadi sakit. Nah, kita harus mengenali yuk siapa saja tentara dari kerajaan Propozo. Ada cacing dengan gigi-gigi yang tajam yang bisa melukai usus manusia. Kemudian ada juga virus jahat yang merupakan teman dari virus corona. Serta ada bakteri jahat dan juga ada protozoa yang memiliki cambuk yang bisa membuat perut kita sakit sekali. Aduh, seperti itu teman-teman. Suatu hari mereka datang ke sebuah tempat dan melihat bahwa anak-anak makan tanpa mencuci tangan. Mereka sangat bergembira. Wah, akhirnya aku dapat mangsa. Mereka senang sekali dan mereka merayakan itu. Seminggu kemudian, anak-anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan mengalami sakit perut yang hebat. Mereka kram, pusing, dan mual-mual teman-teman. Setelah itu, pasukan dari kerajaan Propozo berpesta menyambut anak-anak yang tidak cuci tangan sebelum makan. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat anak-anak tersebut sakit. Pasukan dari kerajaan Propozo masih melihat banyak anak-anak yang tidak mau cuci tangan sebelum makan. Mereka menyerang dan akhirnya anak-anak tersebut jatuh sakit lagi. Sedih ya teman-teman? Kemudian mereka berkeliling lagi. Mereka menemukan anak-anak yang mencuci tangan tetapi hanya menggunakan air. Sebagian besar anak sehat, tetapi masih ada anak-anak yang sakit teman-teman. Kemudian mereka berkeliling lagi dan mereka menemukan anak-anak yang mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Pasukan kerajaan Propozo ingin menyerang, tetapi apa yang terjadi? Mereka mati tanpa sisa. Pasukan tersisa melaporkan kejadian ini pada Raja Giardia. Raja, pasukan kita tinggal sedikit, wahai Raja. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian mereka menyusun strategi untuk kembali menyerang manusia. Lama-lama, ketika anak-anak sudah mulai sadar untuk mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan, anak-anak jarang sekali terkena serangan dari kerajaan Propozo. Kenapa ya? Jika kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun bisa menghindarkan kita dari penyakit? Mari kita tanya Profesor Bob sebagai ahlinya. Halo anak-anak, saya Profesor Bob. Jadi, dalam tangan manusia sebenarnya banyak sekali kuman-kuman kecil yang tidak terlihat dan bisa membuat manusia sakit. Mereka bisa berupa bakteri, virus, dan parasit. Lalu, kenapa kita perlu cuci tangan pakai sabun? Karena tubuh kuman-kuman tersebut terbuat dari lemak. Sehingga jika kuman terkena sabun, maka tubuh mereka akan melebur dan hilang. Kemudian, jangan lupa adik-adik untuk memotong kuku kita karena ternyata di bawah kuku manusia ini tersimpan sekitar 15 juta bakteri dan kuman yang tidak terlihat. Nah, mereka ini bisa menyebabkan kita sakit teman-teman. Jadi jangan lupa memotong kuku ya. Setelah mendengar cerita itu, anak-anak menjadi rajin untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun sebelum makan,
serta selalu rutin untuk memotong kuku. Nah, adik-adik, cerita dari Kak Bunga sudah selesai. Kira-kira apa ya hal yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Kakak mau dengar ya beberapa tanggapan dari adik-adik semua. Nih, kakak dengerin. Wah, bener banget apa yang dibilang oleh adik-adik. Kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya kuman-kuman jahat itu mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Untuk ceritanya sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam dongengku. Salam sehat untuk kita semua. Dah. Ya, Saya kembalikan kepada Bu Siwi. Monggo Bu Siwi. ya, ya seru sekali kalau menurut saya sebagai mungkin anak-anak akan teringat begitu ya Bu Elsa. Kalau Bu Elsa sendiri bagaimana harapan Bu Elsa ini dengan adanya lewat dongeng ini dan kemudian mungkin juga anak-anak itu diharapkan bisa seperti apa Bu Elsa? Ya, oke Bu Siwi. Jadi anak-anak ini kan masih masih perlu bimbingan gitu kan ya Bu Siwi ya. Ya. Termasuk juga cuci tangan, perlu banyak contoh dari kita-kita ya. Cuci tangan, kemudian perilaku-perilaku yang bagus ya, itu masih perlu diarahkan. Nah, dengan adanya dongeng ini akan menginspirasi mereka. Anak-anak itu kan senangnya niru ya. Nah, jadi kita buat yang ditiru tuh yang bagus gitu. Nah, yang bagus apa? Kalau dalam masalah kesehatan antara lain ya cuci tangan gitu. Nah, kemudian ini kan disampaikan dengan bahasa anak ya Bu ya. Bahasa yang sederhana, bahasa anak ya. Kemudian karakter-karakternya dibuat lucu-lucu sehingga anak akan berkesan gitu ya. Selalu mengingat-ingat. Kemudian di dalam perilaku sehari-hari harapannya mereka juga akan ingat. Oh iya, kalau saya tidak cuci tangan nanti saya akan sakit seperti anak-anak yang di situ. Di cerita itu yang tidak mau cuci tangan itu akan lebih mudah Bu Siwi, lebih mudah daripada orang tuanya, hei kamu cuci tangan nanti sakit perut. Nah, itu akan lebih mudah kalau lewat dongeng, apalagi pendongengnya tadi menghayati banget ya Bu Siwi ya. Ya, betul. Bisa sampai ke anak-anak ceritanya. Ya. Ya. Kalau kemarin salah satu dari keponakan saya ada yang mendengarkan dongeng ini Bu Siwi. Ya. Nah, kelihatannya itu ya tidak seperti dia biasa saja sambil lewat. Tapi ketika ibunya tanya tadi dongengnya tentang apa? Kita harus cuci tangan supaya tidak sakit peyut. Nah, tahu artinya anak-anak itu masuk gitu. Ya, betul. Masuk gitu. Nah, itu Bu Siwi. Ya, nama Proposo itu sendiri bagaimana Bu Elsa? Kenapa ada nama Proposo? Ya, sebetulnya tadinya Protozoa gitu, mau dinamakan kerajaan Protozoa, tapi ini kalau Protozoa nanti cuma satu Protozoa itu kan cuma sedikit gitu. Ya, hanya satu yang parasit yang bersel satu. Padahal kan banyak ya, udah dibuat nama yang lebih cantik udah Proposo gitu. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya apa ini yang akan dilakukan untuk aku suka dongeng ini Bu? Tentu tidak akan berhenti sampai di sini ya. Ya, harapannya Ibu Siwi ya, harapannya ini kita akan lanjut dengan seri berikutnya ya. Entah itu seri seri yang ada hubungannya dengan perilaku sehat ya, idenya dari pusat kajiannya Bu Siwi ya, departemennya Bu Siwi ya. Atau tadi ada yang bilang
kita ditambah dongeng yang ada hubungannya dengan nyamuk, Ya, kan bagus ya. ya, Memberi karakter pada si nyamuk, ada nyamuk yang nakal, ada nyamuk yang sifatnya seperti ini, gitu kan, ya. macam-macam. Nah itu supaya mengedukasi anak juga, nggak cuma anak sebetulnya ya, orang tuanya juga ya Bu. Ya. Orang tua akan lebih mudah juga menggunakan dongeng ini untuk mengajari anak-anaknya, Ya, gitu ya. betul Bu Siwi. Kira-kira seperti itu. Ya, Betul. ya. Kalau diberikan dalam bentuk dongeng itu kan tidak menyinggung perasaan gitu ya Bu Siwi ya. Ya, betul. Halus gitu ya. Ya. Ya, jadi Ya. mungkin nanti akan ada beberapa seri dan ya semoga ada hibah-hibah lainnya Bu Siwi yang bisa. Hibah reguler juga nggak apa-apa gitu ya Bu Elsa. Ya, karena kita memang anak-anak ini perlu juga cerita-cerita yang menarik gitu ya. Kalau zaman kita dulu pendidikan anak kan melalui dongeng gitu ya. Iya. Ya, orang harus menjadi anak yang baik atau tidak boleh bohong dan sebagainya. Ini kan iya, Bu Siwi. melalui dongeng. Kalau diajarin dengan kata-kata kamu nggak boleh bohong, ini akan sulit gitu ya, atau Betul, ya. cepat itu masuk, sehingga dengan dongeng ini akan menjadi diingat oleh anak gitu ya. Iya. Nah, anak itu kan nanti memposisikan diri, saya milih di karakter mana gitu Bu Siwi. Ya, betul. Itu ada pasukan, ada anak-anak yang itu kamu sebagai siapa? Pasukan jahat atau sebagai anak-anak tadi atau sebagai rajanya. Nah, kalau normalnya milih yang baik toh Bu Siwi. Iya, betul. Ya, tentu ya. Tidak ada saya tak jadi raja Giardia gitu, tidak ada. Nah, biasanya mereka terus memilih, saya memposisikan diri di karakter yang baik. Kalau di karakter yang baik itu dia ada tantangan tadi ya. Tantangannya tadi diserang kerajaan Proposo. Ada solusinya. Solusinya apa? Cuci tangan. Ya, baik. Ya. Jadi mereka juga bisa mengambil solusi juga ya dari cerita itu. Jadi ini juga selain meningkatkan kalau istilah kerennya literasi kesehatan, itu sebetulnya dongeng sendiri itu juga membuat anak itu berpikir kritis. Kemudian mereka juga bisa mengambil pesan dari cerita itu apa ya, gitu kan Bu Siwi? Ya, betul. Ya. Jadi kalau para ibu-ibu ini ingin mendapatkan buku ini, bagaimana caranya Bu Elsa ya? Jadi sudah tersedia untuk dijual atau bagaimana? PO dulu Bu. Iya, betul. Ada, nanti kalau yang berkenan bisa menghubungi kita. Tadi di video tadi kan ada alamatnya ya Bu ya. Iya. Alamat websitenya nanti lewat situ saja bisa. Atau nanti kita berikan narah hubungnya. Bu Siwi juga lewat Bu Siwi juga bisa. Lewat Radio Raisa bisa ya, Mbak Galuh. Nanti titip Radio Raisa juga boleh ya Mbak Galuh. Ya, saya kira kita menjual murah kok ya ini ya Bu Elsa. Sekedar supaya dongeng ini bisa dipakai untuk mendidik anak-anak gitu ya. Tadi literasi kesehatan itu tadi ya. Ya, betul Bu Siwi. Kemudian sebetulnya selain juga buku, kita juga ada semacam gambar tempel yang playdate. Ya betul Bu Siwi. Itu juga menyenangkan untuk anak-anak. Betul. Nah, jadi kemarin itu selain dongeng, buku ceritanya, kemudian ada juga lembaran aktivitas itu Bu Siwi. Ya. Jadi kita memberikan lembaran mencetak gitu ya, mencetakkan lembar aktivitas, isinya gambarnya tangan dan satu gambar piring. Kalau masih ada kumanya diletakkan di piring-piring tersebut dan tangan tersebut. Kalau sudah cuci tangan, nanti gambarnya akan seperti apa? Nanti anak-anak itu akan melepas
stiker-stiker yang kuman-kuman itu dari tangan atau piring sehingga kelihatan bersih itu Bu Siwi. Ya sederhana sebetulnya Bu Siwi. Ya, tapi ada visualisasi begitu ya, anak ini kan Ada. melihat dari mengingat dari apa yang dia lihat gitu ya. Jadi Betul Bu saya Siwi. kira itu Ya. jadi itu juga dijual Bu Elsa. Ini Itu bukan iklan ya, diberikan Mbak. kemarin diberikan secara gratis Bu Siwi. Ya. Karena kita masih ada dana kebetulan yang kemarin jadi kita kirimkan. Ya, ya. Jadi ini Kita poskan. memang adalah pengabdian masyarakat Betul. dari Ya. Departemen Parasitologi bersama-sama juga dengan Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan ya. Jadi Ya. Oh itu ada chat dari Bu Risya, Mbak Risya ini. Salah satu Mbak tim Risya kita. ini juga anggota dari klub Aku Suka Dongeng gitu ya. Yang apa namanya ini bonus Mbak Risa ya untuk apa namanya membeli buku dongengnya ya. Kita ada playdate-nya gitu ya. Ini menarik untuk anak-anak. Kira-kira untuk anak umur berapa itu Bu Elsa yang sudah kita berikan kemarin? Ada Kemarin yang ikut itu SD Bu Siwi. Tetapi ternyata tidak hanya anak-anak yang ikut ya Bu Siwi. ya. Ibu-ibu itu banyak yang calon ikut. ibu juga. Calon-calon ibu ya. banyak yang ikut karena tertarik ini apa toh kalian mau pengen lihat. Ya, ya. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Ya. Apakah Aku Suka Dongeng ini sudah ada kegiatan dongeng berkeliling ke acara atau sekolah-sekolah begitu? Ya, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat di website ya. Oke. Apresiasi sekali inovasinya dan itu tadi. Apakah rencana Aku Suka Dongeng ini akan berkeliling ke sekolah atau bagaimana? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelum ada pembatasan level berapa ya kemarin ya Bu Siwi ya, yang level 4 kita kemarin ya. Level 4 ya kemarin ya. Itu ada rencana sebetulnya untuk luring. Ya. Entah itu ke sekolah atau ke komunitas-komunitas dongeng Bu Siwi. Ya. Tetapi setelah ada pembatasan itu dan kita juga menyadari ya bahwa di beberapa tempat tatap muka belum dimungkinkan, ya kita kan saling menjaga gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita putuskan untuk sesi pertama ini kita kemarin dengan online semua gitu. Walaupun online tapi kita sudah menjangkau beberapa tempat. Ada satu di Sumatera Bu Siwi, satu di Solotigo, malah ada beberapa, dan itu merupakan pusat-pusat atau komunitas penggiat dongeng gitu Bu Siwi. Ya, betul ya. Jadi kita sudah meluncing pada hari Sabtu ya, 4 sesi gitu ya. 4 sesi. Iya, 4 sesi. Ya. Oh, ada yang dari Sumatera itu ya? Ada yang pertama itu Bu Siwi itu dari Sumatera ya, Sumatera Selatan kalau tidak salah. Itu Zoom yang masuk di Zoom kita hanya berapa ya? 10, tapi satu Zoom itu diikuti 20 orang karena anak-anaknya banyak sekali di sana. Ya. Ya. Ya, menarik. Kemudian yang kedua itu di Solotigo ya, komunitas dongeng Sijali. Kemudian yang ketiga itu kita buka umum gitu ya Bu Siwi ya. 3 dan 4 itu kita buka umum. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Elsa. Ini ada lagi pertanyaan. Apakah video dongeng yang ditampilkan tersebut boleh dinikmati khalayak umum gitu ya? Boleh sekali, silahkan. Nanti Mbak Risya di sini ya Mbak Risya ya, tolong ditulis itu nama websitenya Parasitologi Mbak Risya. Nah di situ Bapak Ibu teman-teman bisa mengakses videonya. Mau diputer tiap hari juga enggak apa-apa. Ya. Malah bagus. Bahkan misalnya misalnya kita kegiatan masih daring gitu ya, untuk bisa menarik anak-anak
SD kelas 1, 2 dan sebagainya atau PAUD begitu, silahkan Ya. saja videonya Silakan. putar begitu ya. Ya, Jadi ya ini Bu Siwi. http ini ya, jadi parasito.fkkmk.ugm.ac.id. Jadi ini memang ada di website Menara Ilmu dari Parasitologi gitu ya. Ya, Jadi, betul Bu Siwi. tetapi juga saya kira ketika masuk itu yang di YouTube saya kira juga sudah beredar gitu ya. Itu di Menara Ilmu Parasit itu ada YouTube-nya Bu Siwi, dan di bawah sendiri nanti kalau scroll di bawah itu ada gambar dongengnya itu bisa bawah kanan ya. Ya cuma keterbatasannya itu tidak bisa interaksi langsung gitu ya Bu Siwi ya. Karena hanya nyetel videonya ya. Tapi kalau kita misalnya mengundang lewat Zoom, nah itu kita setelah selesai dongeng itu biasanya ada interaksi langsung. Anak-anak kita biasanya ada yang bertanya gitu ya. Betul, anak-anak tanya kritis-kritis gitu ya Bu Siwi. Pertanyaannya sering tidak terduga. Kok kita bisa jadi batuk gitu ya. Kita sakit perut gitu ya. Iya, betul Bu Siwi. Iya. Entah kita yang bertanya atau mereka yang bertanya, yang dengan segala kepolosan mereka ya Bu Siwi. Menarik sekali. Ya. Oke, ada juga yang menanyakan nih Bu Elsa nih, proyek ini selesai berapa lama ya Bu Elsa? Ini kita sebetulnya hanya ada berapa? 15 atau 16 halaman buku begitu? Untuk berapa lama ini? Ya, butuh berapa lama gitu buatnya Bu? Itu 2 bulan Bu, kira-kira. 2 bulan ya. Mulai dari skrip, kemudian menggambar, kemudian finalisasi, kita mengedit beberapa kali ya, saya ingat. Ya, betul ya. Kemudian juga ini take videonya juga. Ya, betul. Take video, kemudian ada diulang lagi videonya, betul. Tetap dengan gambarnya dan seterusnya ya. Betul Bu Siwi. 2 bulan. Ya. Tantangan apa yang paling besar dalam proyek ini, Bu Elsa? Tantangannya ya Bu Siwi ya. Ada yang bertanya nih dari website ini. Ya. Tantangannya kok sepertinya waktu itu nggak ada ya Bu Siwi ya. Semuanya fun. Tapi yang jelas ini ya, karena kita semua kan bukan pembuat dongeng ya Bu. Ya, bukan pembuat dongeng. Kemudian kebetulan kita semua kan pekerjaannya itu bukan entah itu pembuat cerita atau ilustrator. Jadi pembuatan dongeng ini sebetulnya hanya samben gitu loh Bu. Nyambi. Kita punya ide saja, tapi yang melaksanakan itu ada gitu. Nah, kebetulan yang melaksanakan itu si Kak Bunga dan temannya itu juga saat ini sedang koas gitu toh Bu. Nah, jadi waktu ini merupakan keterbatasan, tapi akhirnya bisa juga. Dan itu juga menarik buat adik-adik karena kemudian juga mereka suka dengan dongeng, dan juga kita memberi contoh bahwa ini Kak Bunga ini adalah dokter muda ya, siapa yang ingin jadi dokter seperti Kak Bunga, ini juga menginspirasi gitu ya Bu ya. Inspirasi untuk anak-anak gitu ya. Ya, menarik sekali ya. Nah, jadi Bu Elsa sudah ada apa belum nih cerita lagi yang akan dibuat nih? Atau kita sudah harus merapatkan dulu ya Bu Elsa? Iya. Harus rapat dulu nih. Ya, nanti kita evaluasi dulu Bu habis ini toh. Menarik enggak, bisa dilanjutkan enggak? Temanya terlalu berat atau terlalu mudah. Nah, kalau bisa nanti bisa dibuat yang lainnya di masih sekitar kesehatan saja, Bu. Ya. Ya. Ini ada yang masuk di tempat saya, kalau diundang boleh tidak ya? Bagaimana? Diundang
ada satu acara khusus begitu, bagaimana ini Bu Boleh. Elsa? Boleh Bu, boleh. Ya. Nah, beberapa juga sudah mengundang tadi. Sudah ada beberapa undangan. Nah, ini mumpung kita masih ada sedikit masih sampai November kita ya Bu, biasanya ya dibatasi sampai November ya. Nah, nanti silahkan nanti akan kita list gitu siapa saja yang mengundang ya. Kita harus ke sana atau apakah itu bisa lewat Zoom, nanti daring akan kita saja, koordinasi. ya, itu ya. Mungkin kalau Mana waktunya kalau boleh hampir tahu? sama. Ya. Mana itu ngundangnya kalau boleh tahu? Dari PAUD ini, salah satu PAUD. Oh, dari PAUD, ya. Ya, dia nggak ngomong sih dari PAUD mana, tapi Ya. dia Jogja, adalah daerah Jogja atau di daerah mana? Jogja. Oh ya, kalau di Jogja relatif, misalnya pun sudah ada luring gitu, kita bisa usahakan gitu Bu. Ya. Kalau daring juga jaringan ya relatif mudah ya Bu ya, nggak putus-putus. Ya. Kadang-kadang keterbatasan daring itu juga kalau pas di daerah pas putus-putus itu Bu, Ya. koneksinya kadang-kadang itu. Ya. Baik, mungkin untuk adik-adik atau siapa yang juga belum sempat tadi mendengarkan cuci tangan dan video. Oh, ya. Nah, kita ulang lagi sekali lagi sebelum kita tutup ya. Ya. Saya kira cukup waktunya. Ya, silakan Mbak Galuh dan Mbak Lia. Ya. Yuk menari semua. Ayo menyanyi semua. Cuci
subscribe. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, jadi cuci tangan sebaiknya berapa lama ya cuci tangan itu, Bu Elsa? Ini Ya. yang lupa tadi kita belum ceritakan. Minimal 20 detik ya Bu Siwi. Ya. Supaya tadi kayak seperti kata Profesor Bob yang dicerita tadi, kuman-kumannya bisa lebur begitu. Ya. Ya, sabunnya Ya. juga sabun yang bisa berbuih gitu ya, karena Iya, sabun ya, ada sabun, jadi biar mengurai lemak gitu. Ya. Jadi di kesempatan ini juga kita harus berterima kasih loh Bu Siwi pada pencipta sabun. Oh iya, betul. Nah, itu dicari coba siapa pencipta sabun itu. Iya, betul. Nah, itu kalau nggak ada sabun gimana ini ya? Ceritanya lain nanti ya. Ya, betul. Ya. Sanitizer aja nggak bisa. Ya, Itu ternyata lebih ini ketika sabun dilihat dengan air dibandingkan mengalir. gitu ya, antara Iya. sanitizer dengan sabun itu lebih Iya. bersih. Kalau tangannya bleketek gitu Bu Siwi, Iya. tangannya banyak sekali kotorannya, pakai hand sanitizer habis berapa itu ya? Iya. Tapi kalau pakai air mengalir dan sabun kan larut gitu ya Bu. Ya, ya, ya. Oke, ini sebelum kita akhiri gitu ya dengan dongeng nanti, mungkin ada closing statement dari Bu Elsa ya. Nanti kan untuk Bu Elsa rencana-rencana berikutnya dan sebagainya, monggo kita supaya nanti banyak orang yang mengikuti melakukan literasi kesehatan lewat dongeng dan sebagainya ini Bu Elsa. Saya kira ya fun gitu ya dengan dongeng. Ya. Itu ya. Ya, ini closing statement-nya untuk siapa ya? Untuk kalau adik-adik yang mendengarkan jangan lupa cuci tangan pakai sabun gitu ya. Untuk teman-teman yang lainnya, mari kita membudayakan ini. Budaya mendongeng juga ya. Ya. Kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, keponakan kita, cucu-cucu ya Bu Siwi ya. Wah, ini. Ya. Supaya generasi penerus ini terbuka hatinya ya. Kalau dengar dongeng itu kan kemudian hatinya terbuka. Kalau hatinya terbuka, dia itu akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang yang baik tadi ya Bu Siwi ya. Ya, betul Bu Elsa. Ya. Nanti kalau ada yang mau pesan dibuatkan dongeng, boleh Bu Elsa ya, berarti. Boleh Bu Siwi. Nanti tentu saja buat dongeng itu kan juga kita perlu ini ya Bu Siwi ya, perlu didiskusikan lagi. Kemarin kita juga menghindari kata-kata yang tidak sesuai gitu ya Bu Siwi ya. Yang kekerasan gitu ya, supaya adik-adik ini masih kecil-kecil jangan sampai kena imbas kata-kata yang keras gitu ya Bu Siwi. Ya, makanya dongeng itu ya bagus, tapi juga sumber dongengnya harus diperhatikan, betul nggak Bu Siwi? Ya, betul. Ya. Betul. Ya, supaya juga tidak anak-anak meniru. Betul, supaya ya kata-kata yang ditiru yang baik, iya. Ya. Baik, saya kira saya persilahkan Mbak Galuh untuk memutar lagi satu kali lagi dongengnya dan kita akhiri bincang santai pada sore hari ini. Terima kasih sekali Bu Elsa, ditunggu dongeng berikutnya. Ya, Bu Siwi. Radio Raisa juga akan nyiarkan ya nanti ya. Nyiarkan lagi nanti. Ada dongeng yang bagus ya. Terima kasih. Wah, ini Bu Siwi udah cantik sekali ini pakai bunga-bunga di negeri dongeng. Pakai mahkota. Mahkota bunga. Ini kalau nggak di negeri dongeng kan nggak kayak gitu loh Bu. Jadi kayak Nirmala itu loh Bu. Betul. Silakan Mbak Galuh, terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, tapi sama-sama aja. Senang sekali ya, Bu Elsa senang ya dengan acara ini. Kita lanjutkan sekali dengan Bu Siwi dan Mbak Galuh.
Ya, ya, terima kasih. Sama-sama. Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, Salam sehat. sehat. Ya, Terima cuci kasih tangan pakai sabun. Ya. Terima kasih banyak Bu Elsa dan juga terima kasih banyak Bu Siwi atas ilmunya banyak sekali hari ini ya Sobat Sehat, bahwa memang penting cuci tangan dan bagaimana mengedukasi dengan cara yang lebih menarik dan juga interaktif ya, dan tentunya dan caranya menyenangkan sekali. Dan kami juga mengapresiasi untuk Bu Elsa dan juga Bu Siwi dan juga tim sudah membuat inovasi yang luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih banyak Sobat Sehat Raisa atas kebersamaan Anda. Matur nuwun Bu Elsa, Bu Siwi, sehat selalu untuk Bu Siwi dan Bu Elsa. Sehat selalu untuk Anda semuanya Sobat Sehat. Bincang-bincang santai bisa Anda nikmati kembali di hari Senin besok ya. Oke, baik, kami pamit dulu. Sebelum itu, satu dongeng kami persembahkan untuk Anda, tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak Bunga Khatulistiwa dalam acara Dongengku. Kali ini Kak Bunga akan bercerita tentang sebuah kerajaan yang besar tetapi pasukannya kecil-kecil. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa kerajaan itu? Oh, jadi belum tahu ya? Jika adik-adik belum tahu, maka adik-adik harus menyimak cerita dari Kak Bunga. Tetap duduk tenang dan mendengar ceritanya. Apakah adik-adik siap? Wah, siap ya. Selamat menikmati. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Propozo, hiduplah seorang raja yang jahat bernama Raja Giardia. Raja Giardia selalu memerintahkan bala tentaranya untuk menyakiti manusia supaya menjadi sakit. Tentara dari kerajaan Propozo akan masuk diam-diam ke dalam kulit manusia, ke dalam mata manusia, hidung manusia, dan apapun itu untuk menyebabkan manusia menjadi sakit. Nah, kita harus mengenali yuk siapa saja tentara dari kerajaan Propozo. Ada cacing dengan gigi-gigi yang tajam yang bisa melukai usus manusia. Kemudian ada juga virus jahat yang merupakan teman dari virus corona. Serta ada bakteri jahat dan juga ada protozoa yang memiliki cambuk yang bisa membuat perut kita sakit sekali. Aduh, seperti itu teman-teman. Suatu hari mereka datang ke sebuah tempat dan melihat bahwa anak-anak makan tanpa mencuci tangan. Mereka sangat bergembira. Wah, akhirnya aku dapat mangsa. Mereka senang sekali dan mereka merayakan itu. Seminggu kemudian, anak-anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan mengalami sakit perut yang hebat. Mereka kram, pusing, dan mual-mual teman-teman. Setelah itu, pasukan dari kerajaan Propozo berpesta menyambut anak-anak yang tidak cuci tangan sebelum makan. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat anak-anak tersebut sakit. Pasukan dari kerajaan Propozo masih melihat banyak anak-anak yang tidak mau cuci tangan sebelum makan. Mereka menyerang dan akhirnya anak-anak tersebut jatuh sakit lagi. Sedih ya teman-teman? Kemudian mereka berkeliling lagi. Mereka menemukan anak-anak yang mencuci tangan tetapi hanya menggunakan air. Sebagian besar anak sehat, tetapi masih ada anak-anak yang sakit teman-teman. Kemudian mereka berkeliling lagi dan mereka menemukan anak-anak yang mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Pasukan kerajaan Propozo ingin menyerang, tetapi apa yang terjadi? Mereka mati tanpa sisa.
Pasukan tersisa melaporkan kejadian ini pada Raja Gerdia. "Raja, pasukan kita tinggal sedikit, wahai Raja. Apa yang harus kita lakukan?" Kemudian mereka menyusun strategi untuk kembali menyerang manusia. Lama-lama, ketika anak-anak sudah mulai sadar untuk mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan, anak-anak jarang sekali terkena serangan dari kerajaan Propozo. Kenapa ya? Jika kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun bisa menghindarkan kita dari penyakit? Mari kita tanya Profesor Bob sebagai ahlinya. Halo anak-anak, saya Profesor Bob. Jadi, dalam tangan manusia sebenarnya banyak sekali kuman-kuman kecil yang tidak terlihat dan bisa membuat manusia sakit. Mereka bisa berupa bakteri, virus, dan parasit. Lalu, kenapa kita perlu cuci tangan pakai sabun? Karena tubuh kuman-kuman tersebut terbuat dari lemak. Sehingga, jika kuman terkena sabun, maka tubuh mereka akan melebur dan hilang. Kemudian, jangan lupa adik-adik untuk memotong kuku kita karena ternyata di bawah kuku manusia ini tersimpan sekitar 15 juta bakteri dan kuman yang tidak terlihat. Nah, mereka ini bisa menyebabkan kita sakit, teman-teman. Jadi jangan lupa memotong kuku ya. Setelah mendengar cerita itu, anak-anak menjadi rajin untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun sebelum makan, serta selalu rutin untuk memotong kuku. Nah, adik-adik, cerita dari Kak Bunga sudah selesai. Kira-kira apa ya hal yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Kakak mau dengar ya beberapa tanggapan dari adik-adik semua. Nih, kakak dengerin. Wah, benar banget apa yang dibilang oleh adik-adik. Kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya kuman-kuman jahat itu mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Untuk ceritanya sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam dongengku. Salam sehat untuk kita semua. Dah. Amit. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang, tempatku tuju segala angan dan harapan, tempatku padu cita-cita dan impian, tempatku pacu setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki, kini telah terbukti. Segala kan ku gapai
rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang tempatku tuju, segala angan dan harapan tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku pacu. Setiap langkah yang berarti